Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan tamsil, memberikan contoh dari seekor nyamuk. Apa firmannya? Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tiada segan, Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau fama fawqaha, yang lebih rendah dari nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Pada saat ayat ini turun, orang-orang musyrik pada saat itu menertawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kepada Nabi, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Ini Tuhannya Muhammad kurangan bahan ini, kurang materi ini, sehingga sampai memasukkan nyamuk di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, mengutip dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran, ini ternyata banyak fakta yang dewasa ini baru kita ketahui ya. Antara lain, nyamuk ini ternyata memiliki 100 mata di kepalanya. Nyamuk ini juga ternyata memiliki 48 gigi yang terdapat di mulutnya, serta 3 jantung yang berfungsi, satu sebagai jantung utama atau sebagai pusat, sebagai induk, yang 2 jantung yang lainnya adalah berfungsi untuk mengontrol kepakan sayapnya. Dan ternyata nyamuk ini mampu mengepakkan sayapnya dengan kontrol 2 jantung tadi ini sebanyak 600 kali kepakan dalam 1 detik. Ini luar biasa sekali ini. 1 detik mengepakkan 600 kali. Mengepakkan sayapnya 600 kali. Ini kan sungguh hal yang luar biasa. Sehingga wajar ketika nyamuk ini melintas di telinga kita, ini berbunyi ngiung-ngiung atau dengungan yang nggak enak, nggak nyaman sekali. Ini karena per detiknya itu ada sekitar 600 kepakan. Ini kecepatan kepak sayap nyamuk. Dan fakta yang lain, ini umumnya ya, kita memahami nyamuk ini dikenal sebagai serangga yang menghisap darah dan hidup dari darah yang dihisapnya. Namun ternyata informasi tersebut ini tidaklah betul 100%. Sebab hanya nyamuk betina yang menghisap darah, dan ia pun menghisap darah itu ketika dia sedang bertelur. Artinya karena sedang bertelur membutuhkan banyak nutrisi untuk telurnya atau protein untuk kembang tumbuhnya telur tersebut, sehingga dia membutuhkan darah. Ini hanya nyamuk betina. Di satu sisi, nyamuk ini juga dapat menimbulkan mudarat dengan cara menularkan berbagai penyakit. Ada malaria, ada demam berdarah, DBD, ada kaki gajah, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Bahkan dari sekian banyak makhluk Allah, fakta empirik ini menunjukkan nyamuk merupakan serangga yang paling banyak membunuh manusia. Meskipun ukurannya ini tergolong sangat kecil ya. Dalam satu riwayat, ini bahkan raja yang super diktator, Namrud, juga ternyata mati karena digigit oleh nyamuk. Dan kita saksikan di media sosial berapa kematian ataupun berapa penyakit, berapa pasien yang
menderita sakit akibat gigitan nyamuk. Oleh karena itu, meskipun nyamuk ini binatang yang kecil, yang boleh dibilang sering sekali disepelekan, ternyata banyak sekali hal yang belum kita ketahui dan fakta-fakta yang baru bisa diungkap pada abad dewasa ini. Fakta-fakta tersebut ini setidaknya menjadikan pelajaran, ibrah yang sangat bernilai tinggi bagi kita manusia. Siapapun yang ingin terbebas dari serangan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, ini tentu harus, hikmahnya ini tentu harus mampu menjaga kebersihan diri, juga kebersihan lingkungannya. Di sisi lain, nyamuk ini juga telah menginspirasi kita terkait pentingnya profesi dokter ahli di bidang penyakit yang disebabkan oleh gigitan serangga tadi. Nyamuk juga mengilhami berbagai aneka ragam produk obat yang mana mereka berupaya memproduksi bagaimana agar obat-obatan ini mampu menjadi penangkal atau anti nyamuk, penolak nyamuk. Nah, belum ada produk penolak yang melebihi produk anti nyamuk ini. Jadi nyamuk ini sesungguhnya dapat menyebabkan kematian, tapi di sisi yang lain juga sekaligus menjadi kehidupan bagi banyak orang. Tidak terhitung berapa banyak orang yang dapat bertahan hidup karena bekerja pada sektor perusahaan yang memproduksi obat nyamuk. Nyamuk ini meskipun sering disepelekan oleh manusia, padahal ia ini merupakan salah satu serangga yang banyak memberi pelajaran bagi manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tamsil, membuat contoh, membuat perumpamaan dengan nyamuk tersebut. Hikmah di balik penciptaan nyamuk ini tentu sungguh luar biasa. Tidak hanya mendorong kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, akan tetapi juga menjadikan inspirasi bagi kita untuk mengembangkan riset ilmiah ataupun ilmu pengetahuan. Oleh karenanya terus belajar, terus mengembangkan diri, jangan pernah berhenti. Bahkan Al-Quran sendiri, ayat yang pertama kali diturunkan, Iqra, bacalah, ini adalah sebuah support dari agama untuk tidak pernah berhenti untuk belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari ayat Al-Quran tadi mampu menginspirasi kita untuk terus berupaya memperdalam ilmu pengetahuan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.